memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Senang ya kita bisa bertemu dalam acara sekolah minggu. Bersama saya, Reina, dan saya, Kirana. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari teman-teman, sebelum memulai sekolah minggu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami akan bersekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. 2. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya satu dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya satu dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas Indria dan kelas Pratama. Apa kabar hari ini? Pasti sehat, kuat, dan sukacita. Senang ya pada pagi hari ini kita boleh bertemu bersama-sama dan kita boleh belajar sekolah minggu. Yuk mari sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami boleh bersama dengan Papa, dengan Mama, dengan keluarga kami untuk belajar mengerti firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak yang memberkati orang lain, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar, yaitu judulnya diberkati, buah dari memberkati. Nah, apa ya? Yuk bersama-sama kita akan buka Alkitab kita dari
2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat ke-36. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakanlah kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkata Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Jawab Gehasi, "Ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu itu. Seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-nyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku sakit, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawalah kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanyalah pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruhlah kepadaku salah seorang bujang dengan membawa keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan aku terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainnyalah keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali aku berkata kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah itu di Gunung Karmel. Segera sudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah, menyongsonglah dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah itu, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal itu daripadaku, tidak memberitahuannya padaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripadamu? Bukankah telah kukatakan, janganlah diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatmu di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku itu di atas anak itu."
Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berangkatlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukannya kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sudah itu masuklah, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dan dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di telapak tangan anak itu. Dan ketika ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia ke atas anak itu. Maka bersihlah anak itu sampai 7 kali. Lalu dibukalah matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anak ini. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah membaca dari Alkitab. Saat ini sebelum kita mulai cerita Alkitab, kita akan kenal dulu yuk dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab tadi yang kita baca. Yang pertama, siapa tadi? Benar sekali, yang pertama adalah Nabi Elisa. Yang kedua, siapa tadi? Benar sekali, perempuan Sunem. Dan ketiga adalah Gehazi. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita belajar apa itu diberkati, buah dari memberkati. Suatu ketika Elisa berkunjung ke suatu daerah namanya Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan, kita sebut saja namanya perempuan Sunem. Ia adalah perempuan yang kaya dan baik hati dan mengundang Elisa untuk makan di rumahnya. Perempuan ini sudah berkeluarga, namun perempuan ini belum punya anak. Perempuan ini tahu kalau Elisa itu adalah seorang nabi dan dia bilang sama suaminya, yuk kita buat kamar yang nyaman. Jadi ketika nanti Nabi Elisa datang, dia bisa singgah dan beristirahat di tempat yang sudah ia sediakan. Nabi Elisa mengetahui nih kalau perempuan Sunem ini belum mempunyai anak, dan dia berkata kepada perempuan Sunem ini bahwa kamu akan punya anak laki-laki. Nah, benar saja, ternyata perempuan ini mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Gimana perasaannya? Pasti senang sekali. Tapi ada kabar sedih. Ketika sudah mulai besar, berapa tahun kemudian anak ini sakit dan dia meninggal. Tentu saja ibunya sangat sedih sekali. Lalu dia menemui Nabi Elisa. Nabi Elisa dan bujangnya Gehazi datang ke rumah itu dan ia menyelamatkan anak itu karena pertolongan Tuhan. Akhirnya anak itu boleh sehat kembali dan keluarga itu penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita belajar tentang judul diberkati buah dari memberkati. Nah, dari kisah perempuan Sunem ini kita belajar bahwa ia telah memberkati Elisa dengan cara memberi makan dan tumpangan dan kamar di rumahnya. Oleh karena kebaikan hatinya, maka membuahkan sebuah hasil, yaitu dia mengandung dan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, walaupun anak ini sempat sakit dan anak ini meninggal, tapi karena Tuhan melihat kebaikan hatinya, Tuhan menyelamatkan nyawa anak ini. Nah, hari ini Tuhan ingin kita belajar untuk menjadi anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Kak Ros, aku kan masih kecil, gimana caranya aku bisa menjadi berkat untuk orang lain? Nah, saat ini waktunya buat adik-adik semuanya untuk menjadi berkat buat orang lain. Gampang saja, misalnya ketika bangun tidur, kita rapikan tempat tidur kita. Nah, kalau buat anak-anak pratama, sudah bisa ya membantu membersihkan rumah. Sekarang kan sekolah di rumah, jadi ketika ada tugas langsung dikerjakan. Nah, satu lagi nih, biasanya kalau adik-adik kalau mau mandi, mau makan, biasanya ada drama, teriak-teriak, nangis-nangis. Nah, sekarang kita harus berbeda, kita harus memberkati orang lain. Anak-anak, ada banyak cara untuk kita menjadi berkat.
Jika kita mau menjadi berkat, Tuhan Yesus pasti akan senantiasa akan berkati kita. Jadi sekarang tahu ya artinya diberkati, buah dari yang berkati. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Kita akan hafalkan ya, pelan-pelan ya. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amsal pasal 22 ayat ke-9. Sekali lagi ya, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amsal pasal 22 ayat ke-9. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bagaimana kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga saat ini mau belajar untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan selama kami sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Ro sudah menyampaikan cerita Alkitab. Terima kasih juga teman-teman semua sudah setia sekolah minggu. Kita ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya ya. Mari kita mengakhiri sekolah minggu pagi ini hari ini dengan doa penutup, doa dipimpin oleh Kirana. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin acara sekolah minggu hari ini. Dan terima kasih juga atas semua berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.